Shalom umat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua dalam sukacita dan dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan Yesus. Dan kita tetap bersukacita setiap hari dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kita yang kita perlukan di dalam kehidupan. Dan mari kita sama-sama menyimak dan kita merenungkan Imamat pasal 4 sampai 6. Dan di sini kita lagi akan dibawa lebih dalam lagi tentang korban. Di pasal 4 kita akan melihat tentang korban penghapus dosa. Dan kita melihat Allah begitu detail dengan hal ini. Berurusan dengan dosa, Allah begitu detail dan dengan cara dan dengan solusi bagi setiap orang yang melakukan kesalahan. Dan dosa yang dimaksud di pasal 4 ini adalah dosa yang tidak sengaja atau tidak disengajakan. Dan berbicara soal imam, itu berarti imam juga dapat melakukan dosa tanpa dia sadari. Dan bila itu ketahuan, tentunya kalau sudah ada solusinya, berarti dosa itu sudah terungkap, sudah diketahui atau sudah diberitahukan tentang hal ini. Ada orang yang menyadari hal ini dan memberitahukan. Lalu bagi imam, apabila ketahuan dia melakukan dosa yang dia sendiri tidak menyadarinya, maka ada solusi, yaitu dia harus mempersembahkan korban, yaitu lembu jantan muda. Lalu kemudian bila ada seseorang dari antara umat Israel yang melakukan juga dosa tanpa dia sengaja, lalu kemudian ketahuan, lalu dia harus mempertanggungjawabkan dosanya, maka dia juga harus mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, yaitu lembu jantan muda. Lalu kemudian ada berikutnya adalah dosa yang dilakukan oleh pemuka di masyarakat, pemuka agama dan sebagainya. Dan itu tidak disengaja, tetapi kemudian dia diberitahukan juga, ketahuan dan diberitahukan, sehingga dia juga harus mempersembahkan korban, ya, kambing jantan yang tidak bercela. Kita tahu setiap korban, seperti pada hari kemarin kita berbicara bahwa setiap korban itu adalah korban-korban yang tidak bercela di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu pantas menerima yang terbaik dari kita, dari manusia. Lalu ada juga bagi rakyat jelata yang kurang mampu, dia dapat mempersembahkan kambing atau domba betina yang tidak bercela. Memang nilainya domba jantan dan domba betina itu berbeda, dan itu diberikan kepada rakyat jelata, dia dapat melakukannya. Lalu juga pasal yang kelima, ayat-ayat pertama di situ juga masih berbicara tentang korban penebus salah, dan ada berbagai kesalahan yang ditemukan di situ. Yang pertama yang kita bisa lihat, yang saya bisa daftarkan beberapa saja dan seterusnya, saudara bisa mengecek sendiri di pasal yang kelima dalam kitab Imamat, yaitu bila seseorang mengerti akan kesalahan orang lalu tidak menjadi saksi atas kesalahan orang itu, tidak berbicara. Berarti kalau bicara saksi berarti dia ada di forum formal di mana dia harus memberitahukan itu. Tapi kalau dia tidak mengungkapkan itu, maka dia bersalah. Dia menanggung kesalahan itu. Nah, kita juga harus berhati-hati, saudara, ya. Kita berbicara untuk zaman now, ini diajarkan Tuhan pada zaman perjanjian lama. Dan perjanjian baru kita tahu bahwa Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita juga diberikan solusi oleh Tuhan, ya, di dalam perjanjian baru, di era sesudah Tuhan Yesus datang ke dunia, dan Tuhan mau kita juga saling melayani, saling menasehati dan saling menolong orang yang lain. Tapi kita harus waspada di zaman sekarang ini, seringkali ada penyesatan dan iblis secara pelan tapi pasti suka membelokkan arah, bahkan anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan di dalamnya. Kalau saya boleh simpulkan bahwa kadang-kadang kita melihat, ya saudara, ada orang-orang yang seakan-akan merubah ayat ini menjadi, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani hendaklah kamu memviralkan kesalahan orang itu supaya dia
Ya, seringkali kalau orang sudah viralkan dosa, pelanggaran orang, ya pasti dihujat atau tersingkir dari kawanan dan sebagainya. Nah, kita harus berhati-hati. Kelihatannya lagi tren in-inan gitu loh ya, lagi zaman now. Tapi kita harus berhati-hati, kita harus hidup sesuai dengan pola yang dinyatakan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Lalu kita langsung terus, ya saudara, ada lagi kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan, yang termasuk mereka harus mempersembahkan korban penebus salah, yaitu kenajisan. Apakah kenajisan itu muncul karena bersentuhan dengan hewan yang najis? Lalu kemudian juga dengan manusia. Manusia ada hal-hal tertentu yang membuat dia menjadi najis, dan kalau seorang bersentuhan dengan itu dia juga ikut jadi najis. Nah, sebenarnya ini adalah gambaran-gambaran contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus berhati-hati dengan yang najis adalah sesuatu yang tidak kudus, saudara. Nah, kalau kita berkecimpung dengan hal-hal, dengan orang-orang, dengan tempat-tempat dan segala macam yang tidak kudus, kita harus berhati-hati karena kita juga akan terkontaminasi, menjadi tidak kudus. Mungkin terpengaruh dengan hal-hal tertentu, akhirnya kita menjadi ikut-ikutan, menjadi tidak kudus. Dan ingat bahwa Tuhan inginkan kita seperti juga bangsa Israel, mereka hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan memberikan aturan yang sangat-sangat rinci. Bukan berarti karena kita hidup dalam zaman anugerah di perjanjian baru, maka dosa itu menjadi ringan. Tidak, saudara, dosa tetap dosa. Memang kita ada kasih karunia Tuhan, tapi juga kita harus ada tanggung jawab untuk menjaga hidup kita. Lalu kemudian ada sumpah teledor. Waduh, sumpah teledor. Jadi teledor untuk sumpah yang baik atau sumpah tidak baik, tapi teledor gitu. Sebab itu jaga mulut dengan baik. Lalu kemudian bila seseorang berubah setia, lalu kemudian dia berbuat salah, berbuat dosa, dia juga harus mempersembahkan korban salah pada saat akhirnya dia sadar, bertobat, lalu kemudian mau diampuni oleh Tuhan. Karena korban penebusan salah adalah tujuannya agar orang tersebut atau kelompok tersebut itu diampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian seterusnya berbicara soal pinjam meminjam barang, lalu kemudian pemerasan, sumpah dusta dan lain-lain. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan, saudara. Jangan bilang ini tuh perjanjian lama, tetapi juga Tuhan masih menghendaki, bahkan di perjanjian baru itu lebih daripada sekedar hukum. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan kita yang adalah juru selamat yang sudah berkorban sepenuhnya bagi kita. Lalu kemudian bagi mereka itu harus mereka mempersembahkan korban penghapus dosa, yaitu kambing atau domba, atau bagi yang tidak mampu boleh mempersembahkan korban 2 burung tekukur atau 2 anak merpati. Burung merpati maksudnya 2 anak burung merpati. Dan kalau mereka yang sangat-sangat tidak mampu, mereka bisa memberikan bukan binatang tetapi 1/10 eva dari tepung terbaik. Ingat, walaupun itu dikurangi tetapi bukan berarti standarnya atau kualitasnya dikurangi, tetapi tetap mempertahankan yang terbaik selalu untuk Tuhan. Lalu kemudian kita lanjut ke pasal yang ke-6. Masih juga berbicara tentang hal itu, tetapi secara khusus pasal 6 berbicara tentang hukum atau aturan-aturan dalam korban bakaran, korban sajian, dan korban penghapus dosa. Dan Tuhan memberikan hukum atau aturan-aturan. Lalu yang menarik yang saya ingin saudara baca bersama-sama dengan saya di pasal 6 ini ayat 9 dan ayat 10, kita melihat ayat 9. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Dan kita melihat sesuatu berarti mezbah penebus salah itu harus selalu korban bakaran penebus dosa, penebus salah itu harus selalu tersedia bagi umatnya. Dan itu gambaran yang sangat-sangat luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Bahwa penebusan itu selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup dan kita mau bertobat, kita datang kepada Tuhan, bahkan sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sudah hidup di dalam Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa kita telah sadar atau tidak sadar melakukan pelanggaran, melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan dan dapat dengan pasti menerima
pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyediakan pengampunan bagi kita di masa sebelum dia datang kedua kali. Mari pakai waktu dengan baik. Jangan juga menunggu kalau trompet sangkakala Tuhan Yesus sudah berbunyi, baru kemudian kita mau bertobat, berbenah diri dengan baik. Saudara, tetapi mulailah dari sekarang. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan kita hidup, saudara. Dengan masa-masa COVID-19 seperti ini, orang semua menjadi khawatir, apalagi kalau mendengar bahwa sekeliling dari komunitasnya atau bahkan di kampungnya atau di RT-nya, RW-nya sudah ada yang terjangkit dan sudah mulai kekhawatiran. Saudara yang kekasih, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mari kita mempersiapkan diri bagi Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan datang kita menjadi siap. Tapi buat saya bukan lebih daripada itu, atau bukan hanya alasan itu saja, tapi kita mempersiapkan diri kita menjadi siap dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan akan bersekutu dengan hamba-hambanya, dengan anak-anaknya, dengan orang-orang yang siap, yang menjaga kehidupannya di hadapannya. Haleluya. Lalu kemudian kita perhatikan di ayat yang ke-10 dikatakan di situ, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya. Itu berarti ada penghargaan, penghormatan kepada Tuhan. Berbicara lenan halus yang kita sudah tahu pada pasal-pasal sebelumnya, atau pada kitab Keluaran, bagaimana umat Israel diperintahkan Tuhan, Musa diperintahkan Tuhan termasuk untuk membuat pakaian bagi imam untuk segala tugas-tugas pelayanan yang mereka lakukan. Dan mereka harus mengenakan pakaian lenannya, itu berarti dengan segala atribut mereka. Dan di situ dikatakan dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Itu berarti ada di bagian lain dijelaskan itu sampai di lutut mereka ya. Jadi ada celana di situ. Lalu dan mungkin pada saat mereka bergoyang-goyang nanti bahaya kalau mereka tidak pakai itu ya. Ya saudara bisa elaborasi sendiri, tetapi maksudnya di sini yang saya ingin garis bawahi bahwa Tuhan suka kesopanan. Kita juga diajar untuk kesopanan dalam menyembah Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan apapun. Dan hal-hal dalam perjanjian lama itu memang Tuhan memberi contoh di dalam kehidupan secara fisik ya. Tetapi kita harus belajar untuk kita menghargai Tuhan dan kita berlaku juga sopan dalam segala hal. Haleluya. Lalu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita melihat bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan kita. Segala sesuatu yang kita lihat pusat dari Tuhan memberi firman-Nya kepada bangsa Israel dan mengarahkan mereka bagaimana mereka harus beribadah. Segala sesuatu coba saudara perhatikan berpusat kepada persembahan korban kepada Tuhan, korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban sajian kepada Tuhan, meja sajian dan sebagainya saudara. Dan kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada di perjanjian lama ini secara khusus dalam kitab Taurat itu yang berbicara secara khusus tentang peribadatan, ibadah, itu mengarah kepada apa yang akan dilakukan Yesus bagi kita. Dan Yesus sudah melakukannya pada saat dia datang ke dunia, mati di kayu salib bagi kita. Dan kalau kita sama-sama dapat melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, kita baca beberapa ayat di situ, mulai ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Haleluya, saudara, luar biasa. Mari kita lebih suka untuk membaca firman Tuhan. Mari kita lebih suka untuk merenungkan firman Tuhan. Lebih banyak kita membaca, maka lebih banyak kita akan mengerti. Lebih banyak kita mengerti, lebih gampang untuk kita merenungkan, lebih nikmat kita merenungkan firman Tuhan. Dan lebih banyak kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dunia ini penuh tantangan. Sebab itu mari kita bersiap. Dengan apa seorang muda menjaga kehidupannya? Dengan kelakuannya yang bersih dan dengan firman Tuhan yang selalu membersihkan. Firman Tuhan adalah air bagi kita yang membersihkan kehidupan kita. Dengan firman Tuhan kita dapat membentengi kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa besok di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.